Ada nggak gitu, cari gitu. Sementara kalau Anda mau menuju ATM-nya Bank Malaysia itu cuma beberapa langkah dari kampus, dari kelas kita ini, ada CIMB-nya itu kan, ATM-nya dari berapa meter dari kelas kita. Contoh sangat liberal lagi kan, mengatur urusan seperti ini kan. Kenapa di sana dibatasi orang nggak? Karena insentif orang untuk menjadi nasabah kan, karena ATM-nya di mana-mana kan. Kalau kita tiba-tiba bank kita bilang mau mulai besok ATM kita akan ditutup dulu ya, gitu, untuk waktu yang tidak ditentukan, Anda pasti kan nggak mau lagi jadi nasabah kan. Contoh apa di dalam perekonomian kita sendiri aja, untuk hal-hal yang bisa kita atur aja, kita nggak mau ngatur kok, meliberalkan gitu. Apalagi kalau harus berhubungan dengan kesepakatan perdagangan, waduh udah semakin nggak akan bisa lagi tuh. Kalau memang mentalitasnya seperti itu, ya kira-kira itu yang saya ingin sampaikan. Makasih. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu sama Arya Bima nih. Dari 438 tim, ada nggak gagas tim yang mengaudit perjanjian perdagangan internasional? Ah, mulainya dari situ kalau mau tahu. Karena kan cara berpikirnya seperti Pak Salman bilang. Berlaku. Iya dong. Audit terhadap semua perjanjian perdagangan internasional yang ada, sehingga kita tahu posisi kita ada di mana, seberapa besar. Kalau Pak Salman bilang, saya tidak dukung Isaduddin Nursi, juga tidak pemerintah, tapi jalan keluar. Oke, kalau mau jalan keluar, jawabannya pertama, posisi kita ada di mana? Selain posisi angka-angka yang muncul dalam neraca perdagangan, terus transaksi bilateral dan serta per sektor, maka audit positioningnya pertama kali adalah minta BPK mengaudit semua perjanjian perdagangan internasional. Nggak ada urusan. Hasilnya sudah jelas, kita defisit. Bukan, hasilnya sudah jelas. Sejak yang namanya kata yang Anda bilang tadi sampai dengan posisi kemarin Agustus, neraca perdagangan, neraca pembayaran minus 3,4% terhadap PDB, kan gitu hasilnya. Kalau begitu angkanya sudah positif, mundur ke belakang ke manajemen. Caranya gimana? Bongkar semua perjanjian perdagangan. Sehingga tudingan-tudingan bahwa kita nasionalisme, kita chauvinis, kata koran besar itu terhadap saya misalnya gitu ya, baik saya di Indonesia itu chauvinis tuh gitu, nggak apa-apa. Sekarang kita jawab aja. Jawabnya gimana? Audit semua perjanjian perdagangan internasional dibikin oleh pemerintah, sehingga kita tahu kita kayak apa. Kita bisa jawab. Saya sih bisa jawab, cuman kan kalau mau jawab pakai gitu kan nggak fair kan. Biarin komisi. Berani nggak Komisi 6 keluarin surat? Ayo, Komisi 6 keluarkan surat kepada BPK mengaudit. Sekarang kita tanya sama Arya Bima. Udah berani. Di luar daripada undang-undang ya. Iya. Sebelum undang-undang itu kita minta audit. Iya dong. Audit terus Siap. Itu dong. Jadi maka dengan gagasnya adalah Komisi 6 akan meminta BPK mengaudit semua perjanjian perdagangan internasional. Itu kalimat pentingnya. Tujuannya jelas sekali, hendak mengetahui seberapa besar, seberapa jauh, dan ada di mana posisi perdagangan Indonesia, baik dalam konstruksi pertanyaan tadi dari bisnis Indonesia, dalam konstruksi Asian Plus 3, atau dalam konteks namanya APEC, atau dalam konteks WTO. Itu jawabannya sekalian tuh, untuk Anda. Jadi kalau Anda tanya misalnya, saya jawab dua nih sekaligus di sini, yang dari bisnis Indonesia saya lupa siapa namanya. Sebentar Bang, kalau ternyata tuh hasilnya tetap minus atau negatif, so Oh gampang sekali. Jadi gini, saya di perbankan saya komite audit, saya auditor gitu ya. Sebagai ekonom di perbankan saya auditor. Jadi saya ingin ke sana. Berarti kan gue mesti tahu dulu posisi gue. Gitu kan? Oh posisi gue ternyata semua perjanjian perdagangan internasional yang dibikin oleh katakan 2005 sampai dengan 2012 bertentangan nih gitu kan. Di situ kelihatan, oke, ini bertentangan, ini nggak bisa, ini bertentangan, ini nggak bisa gitu loh. Nah dari situ kemudian kita tahu lagi, tadi saya ingin mengatakan mana namanya kode digit HSIS itu, mana yang kalau pakai istilah non tariff barrier yang kemudian aplikasinya pada sisi angka, itu yang bisa kita benarkan sebagai bebas diperdagangkan, yang diatur, yang dilarang sebagai aplikasi dari tiga pengertian: hajat hidup orang banyak, barang komersial, dan barang setengah komersial dan hajat hidup orang banyak. Logik jadinya, sangat logik gitu loh. Masuk konstitusi itu. Jelas sekali. Jadi pembicaranya jelas, mempertemukan antara fakta lapangan sama gagasan. Baru kemudian kita melangkah. Gue jamin nih pemerintah nggak punya itu, nggak punya cara berpikir kayak gitu. Gue jamin pemerintah tidak punya cara berpikir kayak gitu. Karena kita tidak tahu, kita cuma tahu pada angka. Saya tahu cuma pada neraca pembayaran bahwa per Agustus kemarin minus 3,4.
terhadap PDB, gitu kan? Dari yang namanya 2010 kita sudah cenderung negatif sampai akhirnya betul-betul negatif. Pak, tapi Ya. kalau misalnya nanti dipaksa oleh kesepakatan global gimana? Undang-undang semacam itu misalnya. Rumah tangga Anda saya injak-injak boleh nggak? Hei, Bung, jawab Bung. Rumah tangga Anda saya injak-injak boleh nggak? Boleh nggak? Keluar PBB. Boleh nggak, Bung? Tolong, popularin tolong. Begini Pak. Gimana? Saya jawab sekarang pertanyaan Anda, saya jawab. Ketika Obama mau diacak-acak, Obama ngomong apa? Industri otomotifnya GM-nya mau diacak-acak nih sama Toyota. Diacak-acak juga sama yang Prancis. Obama bilang apa terhadap GM? Apa jawab Obama? Tahu nggak? Ya, ngomong globalisasi nasionalisme, Anda nggak tahu data gimana? Obama menolak. Enggak, katanya gue nggak jual ke Prancis, gue nggak jual ke Jepang. Dari 350 miliar tersisa dari yang kemarin bailout, pakai GM. Berdayakan kembali. Keluar produk GM lagi. Di Detroit ditutup, betul. Tetapi di beberapa tempat lain, GM kembali berproduk. Obama menyebut Buy American. Itu artinya Obama melindungi. Jangankan itu keren deh industri otomotif. Pertaniannya Obama juga melindungi. Sama. Bahkan sampai miliaran dolar. Gimana posisinya? Jadi cara-cara berpikir kayak gini, Anda seperti terkagum-kagum dengan istilah, maaf ya, Anda terkagum-kagum pada istilah globalisasi gitu. Padahal itu kemas globalisme yang isinya adalah nasionalisme negara-negara OECD.